semua bergembira, kita rayakan pesta demokrasi. Jangan lupa Pantali TPS 05 Dusun Pangabintawa, Desa Semangit, Kecamatan Entikong, sudah 100% coklit. Selamat sore teman pemilih. Hari ini spesial edisi kita, edisi perdana di batas negeri. Nanti kita akan bincang-bincang dengan KPU Kabupaten Sanggau, PPK Entikong, dan teman-teman dari PPS dan Pantarlih di Desa Entikong terkait dengan progres pencocokan dan penelitian untuk data pemilih untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalbar, dan pemilihan bupati, wakil bupati Sanggau. Nah, bersama kita hadir KPU Kabupaten Sanggau, perwakilan dari PPK Entikong, dan teman-teman PPS dan Pantarlih Entikong. Nah, supaya lebih meriah, kita minta Ibu Suwindari sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Sanggau untuk memperkenal pasukan data pemilih di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Entikong. Silakan Bu Swin. Baik, terima kasih Pak Kartono. Izin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak di Kabupaten Sanggau. Izin pada sore kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Kalau untuk saya, Suwindari, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Di samping saya ada Bang Supriyono, anggota PPK Kecamatan Entikong, dan ada PPS Desa Entikong serta Pantarlih dari Desa Entikong. Oke Bu Swin, kalau boleh tahu nih, ini kan coklit nih hampir selesai, 24 Juli nanti sudah berakhir proses coklitnya. Jadi sampai hari ini bagaimana progres coklit di Kecamatan Entikong? Mungkin Bang Supriyanto atau Bang Rio ya bisa bantu menjelaskan, sampai nanti kita tanya juga pengalaman teman-teman Pantarlih saat coklit. Tentunya pasti ada suka dan dukanya. Tidak mungkin hanya ada suka, pasti ada dukanya juga kan. Dan banyak cerita di balik coklit itu. Silakan Bang Rio. Baik, selamat sore Pak Kartono. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan proses coklit di Kecamatan Entikong, khususnya 5 desa yang ada di Kecamatan Entikong itu, per tanggal 11 Juli pukul 8 sampai jam 9 gitu. Untuk proses coklitnya sudah selesai semua Pak. Sudah sampai hari ini sudah 100% semua. Oke, itu. Terima kasih. Nah, ini tentunya KPU Kabupaten Sanggau, PPK Entikong tidak akan bisa capai progres 100% kalau tidak didukung oleh teman-teman Pantarlih di bawah koordinasi PPS Entikong. Gimana? Ini panggilannya siapa? Monisa ya. Ya. Atau di bahasa Moni juga gitu ya. Oke. Berapa jumlah Pantarlih di Desa Entikong, Kak Moni? Oke, terima kasih atas waktunya. Jumlah Pantarlih di Desa Entikong itu, khususnya Desa Entikong itu 24 orang. 24 orang. Ya. Berapa jumlah TPS-nya? TPS-nya 12 TPS. 12 TPS, artinya 1 TPS 2 Pantarlih itu Pantarlih, ya, pemilihnya banyak. Oke. Nah, dari laporan teman-teman Pantarlih, selama proses coklit sampai 100% ini ada kendala enggak yang dilaporkan ke teman-teman PPS? Kendala biasa kalau data aja double ya. Oh, iya. Jadi harus dipoto kakaknya. Oh iya ya. Ya, sama ada warga yang pindah-pindah, itu banyak terjadi sekali. Oke, jadi prinsipnya dimutakhir kan ya? Ya, Nah, jadi itulah tugasan pencocokan dan penelitian. Jadi kalau datanya ganda, maka dicocokkan dengan KTP dan KK pemilih yang terdaftar dalam model A daftar pemilih itu. Oke, saya bergeser ke teman-teman Pantarlih nih, ujung tombak untuk keberhasilan proses pemutakhiran daftar pemilih khususnya di Desa Entikong. Nah, silakan perkenalkan Kak namanya, kemudian dari TPS mana, berapa pemilih yang dicoklit, kemudian sambil nanti berdua share pengalaman selama coklit sampai 100% itu. Apakah ada yang ditolak oleh warganya, atau bahkan ada yang dikejar-kejar anjing gitu kan, atau pintunya tidak dibuka gitu ya, atau dikira teman-teman Pantarlih ini
tukang tagih Iya. kredit gitu kan. Nah, silakan nanti pasti banyak cerita di balik suka duka dalam proses coklit itu. Silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Rati dari TPS 5 Dusun Sontas. Contoh. Di sini saya mencoklit 551 pemilih. Berdua ya. Iya, berdua sama teman. Hmm. Suka duka kami dalam proses pencoklitan ini ya, yang pertama tadi seperti Bapak sebutkan ya, masalah hewan peliharaan ini Pak. Soalnya biasanya kan ada warga yang melihara anjing. Itu biasanya kadang ada yang dikurung kalau pas kita ke situ, ada yang enggak gitu kan. Jadi kadang kita tuh dikejar sama anjing, jadi kita harus teriak-teriak dulu manggil yang punya rumah. Punya rumah Ya. gitu ya. Kita di sini juga sarana olahraga juga sih Pak. Kita naik bukit, turun bukit. Kadang kita masuk ke hutan nyari-nyari rumah warga gitu Pak. Kadang ada yang di sini kita lihat tidak ada rumah gitu kan. Sekali kita masuk ke dalam ternyata ada rumah, begitu Pak. Selain itu juga sih kendala kita sih dari domisili warga ya Pak ya. Soalnya banyak warga yang domisilinya di sini tapi tinggalnya di tempat lain. Bekerja di tempat lain Iya. gitu ya. Mereka tidak mengurus surat pindah. Tapi pas kita tanya, mereka bilang saya masih domisili di sini, cuma saya hanya numpang tinggal di sana gitu Pak. Ya, kalau di sebelahnya apa TPS-nya sama atau beda? Beda Pak. Oh ya, silakan Perkenalkan namanya. nama saya Pasti beda juga Juliarti. pengalaman anaknya. Iya, dari TPS 10 Pak. Iya, Berdua saya kerjanya Pak. Jumlah yang dicoklit itu Pak 550. 540. Ya suka dukanya itu Pak, ya sama dengan teman ini Pak. Cuman kayak kemarin kan udah saya itu kan Pak, assalamualaikum. Ya, orangnya jawab waalaikumsalam, tapi pintunya enggak dibuka Pak. Lagi Tapi kita tidak minta tolong dibukakan pintu kan? Iya, saya bilang Hanya nyampaikan assalamualaikum salam. Bu, waalaikumsalam sampai 2-3 kali itu Oh, Pak. iya. Akhirnya ya saya tulis aja kan Pak, kan kita tahu orangnya namanya. Akhirnya kita coklit sampai itu pun enggak dibuka lagi pintunya Nggak buka Pak. pintu, ya. Bertunggu lagi saya sama kawan itu kan, enggak dibuka. Udahlah, akhirnya kami jamek coklit ya Pak. Nah, habis itu ini juga ada warga yang pindah juga Pak di Peripin. Jadi kita ke sana juga Pak Oh, sama iya. teman-teman tuh kan. Nah, karena kan dia enggak ada ngurus surat pindah. Nah, jadi gitulah suka dukanya Pak. Nah, kemudian dari data yang Ibu coklit, ada enggak yang sudah di model A itu yang pemilihnya ternyata sudah meninggal dunia? Ditemui Ada Pak. Nah, jadi bagaimana perlakuan teman-teman ketika ditemui data yang sudah meninggal dunia itu? Itu kalau yang meninggal dunia itu kan kita minta surat kematian juga Oke. Pak. Jadi prinsipnya harus faktual gitu ya. Iya. Tidak hanya katanya lalu kita coret karena berkaitan dengan hak Iya. pilih warga negara. Karena memang satu suara itu sangat menentukan nanti. Bayangkan kalau selisih perolehan suara Bupati Sanggau nanti selisih 1 suara. Ternyata suara yang kita coret orangnya ini nanti komplain kan bisa juga sampai gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Bawaslu gitu ya. Jadi yang dilakukan teman-teman hari ini sangat mulia teman pemilih. Jadi terkait dengan proses pemutakhiran daftar pemilih ini, kami meyakini teman-teman di bawah sudah bekerja sepenuh hati untuk membantu KPU Provinsi Kalimantan Barat khususnya bersama dengan KPU Sanggau juga untuk semata-mata menjaga kemurnian suara pemilih supaya pemilih ditetapkan nanti pada akhirnya tanggal 23 September dalam daftar pemilih tetap itu memang betul-betul orangnya real ada, kemudian secara administratif dokumennya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur tentang pemutakhiran daftar pemilih dan sistem informasi data pemilih. Saya tanya lagi satu gitu kan, pasti ada dong yang pengalaman yang paling berkesan ketika mulai dari awal dilantik kemudian di BIMTEK turun coklit hari pertama tanggal 24 Juni. Ada enggak yang paling berkesan menurut teman-teman? Kalau bagi saya Pak ada Pak. Karena kan kalau kami kan semua ramai-ramai gini kan Pak, dari Antikong tuh perginya sama-sama. Sama-sama. Pulangnya juga sama-sama. Sampai pernah pulangnya sampai jam 9 malam. 9 malam. Jadi kami itu makan beramai dulu Pak. Sampai kebulur lah kata orang bilang kan. Jadi Pak sampai jam 9 malam tuh Pak. Kami Pak itu kesan yang paling indah lah Pak. Oh ya paling indah itu ya. Itulah karena kami kerja sama-sama. Iya, oke. Nah, ini Bang Rio nih. Kalau dibandingkan dengan data pemilih untuk pemilu 2024 kemarin, proses coklit di Intikong ini bagaimana Bang Rio? Ya, kurang lebih sama dengan yang pemilu kemarin Pak, karena ini hanya meneruskan yang sebelumnya sudah dicoklit misalnya kan. Karena ini kan pilkada
Hanya ini waktunya terlalu mepet tak seperti itu. Iya. Kalau kayak pemilu kemarin sampai 2 bulan. Kemudian ini kan kendalanya kalau di Entikong terkhususnya karena ini kan pintu masuknya keluar masuknya orang. Oh iya betul. Jadi Karena ini batas. tadinya yang datang hanya sebulan 2 bulan lalu pindah di sini sebentar lalu masuk ke dalam ke yang seperti kita lihat di belakang kita lalu enggak balik-balik lagi seperti itu. Tapi alamatnya di sini Pak. Itu kadang juga sangat menjadi kendala Pak untuk kawan-kawan Pantarli ini untuk melakukan proses coklit. Kadang mereka tanya ini bagaimana, ini bagaimana. Ya, kami sampaikan dianggap pemilih sesuai mengingat kita tidak bisa menghilangkan hak pilih orang seperti itu. Ya. Karena Bu Suwendari sendiri dari proses coklit di Kabupaten Sanggau ini kalau boleh tahu progres sampai hari ini sudah berapa persen Bu di e-coklitnya? Kalau coklit fisiknya sudah selesai ya, sudah 100%, tapi tinggal proses di e-coklit. Iya, kalau untuk proses di coklit dan egg coklitnya sudah mencapai 99%. Oh ya, hampir 100%. Iya. Berarti kita optimis dalam 1 hari 2 hari ke depan di e-coklitnya sudah 100% bisa nyusul Kota Singkawang gitu ya, karena Kota Singkawang sudah teman pemilih sudah terlebih dahulu selesai proses coklitnya. Mungkin kita harus fair juga karena Kota Singkawang wilayah perkotaan kelihatannya mudah tapi susah juga karena pintu orang selalu lebih banyak dikunci. Kalau kita di wilayah kabupaten biasanya orang-orang di kampung itu pintunya terbuka 24 jam gitu. Jadi welcome dengan teman-teman Pantarli, walaupun tantangan berikutnya jam kerja pemilih itu kan di rata-rata di siang hari. Nah, pastinya teman-teman mulai coklitnya sore ya gitu ya. Maka tadi pulangnya sampai jam 9 malam. Jadi teman pemilih, itulah suka duka dari Pantarli di batas negeri. Bagaimana teman-teman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memutakhirkan daftar pemilih. Nah, tentunya nanti akan ada harapan baik dari KPU Sanggau, PPK Entikong, PPS Entikong, dan teman-teman Pantarli terkait dengan data pemilih untuk Pilkada 2024 ini. Mudah-mudahan nanti dari proses ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli ini bisa untuk menyukseskan Pilkada 2024. Nah, kita mulai dari Pantarli dulu. Dengan jerih payah kerja keras teman-teman ini, harapannya apa untuk data pemilih ini? Ya, harapan kita untuk data pemilih ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, yang diinginkan oleh KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi. Semua semoga berjalan dengan lancar dan ya sesuai lah gitu pokoknya Pak ya. Dia akurat dan mutakhir gitu ya. Ada lagi? Sama. Nah, PPS? PPS sama. Semua kan? Harus berjalan dengan lancar sampai hari pemilihan dan pleno. Oh iya, cocok itu rekapnya nanti. Oke, Bu Suwendari, ini seandainya ada yang kelewat ini ketika coklit ini, ternyata masih ada warga kita yang tidak masuk dalam model A daftar pemilih, kemudian tidak masuk juga tidak ditemui oleh Pantarli sehingga tidak masuk dalam daftar potensial pemilih. Nah, ketika nanti ditetapkan jadi DPS, masih ada ruang enggak bagi warga kita yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara? Baik, semenjak nantinya selesai penetapan untuk DPS, maka DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten akan diumumkan di setiap desa masing-masing, baik itu di sekretariat PPS ataupun di tempat strategis, untuk dimintai tanggapan dan masukan masyarakat selama 10 hari. Ya, nantinya sebelum untuk penetapan menuju DPT. Oke. Ya, jadi teman pemilih, walaupun nanti 24 Juli coklit sudah berakhir dan teman-teman PPS dan PPK bersama KPU Kabupaten Sanggau akan menyusun daftar pemilih sementara, nanti ketika diumumkan bagi teman pemilih yang belum didaftarkan oleh KPU Kabupaten Sanggau dalam daftar pemilih sementara dapat melaporkan diri ke PPS jika belum masuk dalam daftar pemilih sementara atau lokasi TPS ternyata lebih jauh dibandingkan rumah atau tempat domisili pemilih, maka itu juga bisa nanti dilaporkan ke PPS supaya dalam proses masukan dan tanggapan masyarakat ketika pengumuman DPS itu dapat nanti
diperbaiki oleh PPS bersama dengan PPK Entikong. Jadi ada lagi mungkin dari Bang Rio yang mau disampaikan harapannya? Ya harapannya ya tentu untuk pilkada ini lebih sukses karena ruang lingkupnya lebih sedikit. Mengingat surat suara yang dicoblos juga hanya 2 Pak ya. Bisa lebih sukses lah intinya dari pemilu yang kemarin itu seperti itu untuk Entikong. Semoga tidak ada masalah lah sampai hari pencoblosan seperti itu Pak. Yakin semua ya? Ya. Yakin, optimis kita. Ya. Pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Barat, serta khususnya di Sanggau, pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 nanti bisa berjalan sukses, berjalan demokratis, aman, lancar, damai tentunya, karena nanti akan memilih pemimpin yang akan membangun Kalimantan Barat khususnya serta Kabupaten Sanggau 5 tahun ke depan 2025-2030. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih atas kerjasamanya membantu KPU Kabupaten Sanggau dan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam proses pencocokan penelitian data pemilih. Teman pemilih dari batas negeri, dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, kami KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama KPU Kabupaten Sanggau, PPK Entikong, PPS Entikong, dan Pantarlih di Desa Entikong mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama teman pemilih yang sudah bersedia membukakan pintunya untuk datang oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih kami. Tujuannya untuk mencocokkan data pemilih yang ada dalam model A KPU dengan data yang dimiliki oleh teman pemilih sendiri. Ini tujuannya semata-mata untuk menciptakan pemilih yang akurat dan mutakhir, dan harapannya nanti pada pemungutan suara teman pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak, karena pilihan teman pemilih sangat bermakna bagi perkembangan demokrasi di bumi Kalimantan Barat. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan KPU Kabupaten Sanggau, PPK Entikong, PPS Entikong, serta seluruh Pantarlih di Kecamatan Entikong sudah menyelesaikan coklit 100%.